Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih. Kita bisa mengibaratkan diri kita dengan sebuah telepon seluler atau ponsel, atau yang dulu dikenal dengan telepon genggam, atau saat ini dikenal juga dengan smartphone. Sebuah telepon seluler, ya, atau katakanlah HP untuk kita memudahkan istilahnya. Sebuah HP semahal apapun dan secanggih apapun tidak akan optimal jika HP tersebut tidak terkoneksi dengan penyedia layanan operator seluler melalui sinyal biasa, ya, dengan kartu SIM atau dengan sinyal WiFi, ya. Jadi secanggih apapun sebuah HP itu nggak akan berfungsi kalau tidak ada sinyalnya. Ya, tentu dia bisa dibuat bermain game offline. Dia bisa untuk mendengarkan musik kalau semuanya di-download semua ke memori HP. Dia bisa untuk foto-foto, betul, karena ada kameranya. Dia bisa untuk dipakai menggunakan kalkulator, bisa, tergantung aplikasi yang ada di HP itu, ya. Tetapi hasilnya tidak akan maksimal jika tidak ada koneksi, baik itu koneksi seluler maupun koneksi WiFi tadi, ya, untuk mengakses datanya yang diperlukan. Jadi ilustrasi tersebut membuat kita juga harus introspeksi. Untuk apa sih manusia diciptakan di dunia ini? Atau lebih tepatnya lagi, untuk apa kita diciptakan, diizinkan berada di dunia ini, di tempat kita saat ini, di waktu kita saat ini. Misalnya, kenapa kita nggak lahirnya di negara Antartika, di benua Antartika yang dingin jadi nggak panas? Atau kenapa kita nggak lahir di tahun 1000 Masehi atau nanti di tahun 2500 misalnya, kalau dunia ini masih ada? Pasti ada tujuannya. Dan sama seperti ilustrasi HP tadi, kita baru akan bisa berfungsi maksimal kalau kita ada koneksi. Koneksi di sini tentu saja bukan hanya koneksi dengan orang lain atau koneksi kita dengan dunia, tetapi koneksi kita dengan pencipta kita. Koneksi kita dengan sang pemberi kehidupan, yaitu Tuhan Allah semesta alam. Kita nggak bisa hanya terkoneksi seminggu sekali. Dan itu adalah salah satu, kalau boleh saya bilang, kebodohan yang selama ini dipercayai oleh orang Kristen. Yaitu kalau kita ke gereja seminggu sekali, maka itu adalah ibadah. Dan kita sudah sah. Berdoa seminggu sekali, ke gereja ibadah, menyanyi, memuji Tuhan, ngasih kolektor, ngasih persembahan, sudah, kita koneksi. Akan koneksi lagi untuk seminggu ke depan. Bukan itu. Koneksi juga bukan kita berdoa secara secara teratur dalam jam-jam tertentu, misalnya bangun tidur, sebelum tidur doa makan, ya, itu bagus. Tapi bukan itu esensinya. Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau dulu komunikasi kita bicara tentang berbicara, ya, atau bisa juga dengan menulis surat. Tapi saat ini komunikasi itu seperti HP yang terus terconnected, ya, terus terhubung, supaya dia bisa bekerja atau berfungsi dengan optimal. Kita juga harus begitu. Doa itu penting, betul. Tapi kalau doa hanya sekedar formalitas, Tuhan berkati makanan ini, Tuhan terima kasih untuk pagi ini,
tolong kami, sertai kami pagi ini. Tuhan, terima kasih untuk satu hari ini kami mau tidur, jagai kami sepanjang malam. Itu kita hanya menjadikan Tuhan sebagai satpam kita, pencipta kita yang maha agung. Hanya kita suruh untuk berkati makanan, hanya kita suruh untuk menjaga kita, melindungi kita. Padahal kalau Tuhan itu pencipta kita yang maha agung, maha kuasa, maha tahu, kita tidak perlu minta apapun tuh. Kalau kita hidup untuk kepentingan Tuhan, maka Tuhan akan menjaga hidup kita. Tuhan akan melindungi. Meskipun pasti ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membentuk karakter kita. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah hidup kita selalu terkoneksi dan terhubung dengan Dia. Bukan hanya doa pada jam-jam tertentu, tapi setiap hari kita bisa merasakan hadirat. Doa makan yang baik bukanlah doa ketika makanan sudah terhidang lalu kita minta Tuhan untuk memberkati makanan ini bagi kesehatan kita. Doa makan yang baik adalah ketika kita selalu terhubung, sehingga ketika kita memilih makanan yang akan kita santap itu, kita tahu bahwa makanan ini mendatangkan kebaikan, kesehatan bagi tubuh kita. Bukan hanya makan sembarangan lalu kita minta Tuhan untuk memberikan makanan ini menjadi kesehatan bagi kita. Mari kita renungkan bersama kebenaran ini Bapak dan Ibu. Selamat malam, Tuhan memberkati.